Halo sahabat, kembali lagi bersama saya Aris Munandar, tentunya di Aris Channel. Nah, di video kali ini aku ingin berbagi sedikit kepada kalian, yaitu mengenai peluang usaha budidaya ternak jangkrik. Nah, di ternak jangkrik ini ada dua yang bisa kalian hasilkan keuntungan. Yang pertama adalah dari penjualan telur jangkrik ini dan juga dari penjualan jangkriknya tersebut. Nah, di sini saya akan coba bahas kira-kira yang mana sih yang paling menguntungkan. Apa kita berfokus pada penjualan jangkrik saja, atau kita berfokus kepada penjualan telur jangkrik, ataupun kita langsung berfokus untuk dua-duanya. Nah, di sini saya akan coba bahas mana sih yang akan lebih menguntungkan dan mana yang paling mudah untuk kita jalankan. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan videonya, bantu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan juga like-nya, agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan video-video yang bermanfaat lainnya kepada kalian semuanya. Dan bagi kalian yang ingin mencari telur jangkrik dengan kualitas super ataupun dengan hasil tetasan yang maksimal, kalian bisa follow Instagram saya. Nanti saya akan berikan rekomendasi di mana kalian bisa mendapatkan telur jangkrik dengan kualitas yang bagus dan hasil tetasannya yang maksimal tentunya. Ditambah lagi di sini nanti kalian bisa mendapatkan harga-harga promo yang menarik, sahabat ya. Karena di situ sering diadakannya promo yang mungkin hampir di bawah harga rata-rata dari harga jual telur jangkrik tersebut. Nah, jika kalian mau, silahkan kalian follow Instagram saya. Pastikan juga kalian sudah subscribe channel ini ya. Oke sahabat, berbicara soal budidaya jangkrik, memang jangkrik ini merupakan salah satu usaha yang bisa kita bilang sangat menjanjikan di akhir-akhir ini ya. Karena kenapa? Begitu banyak penghobi burung kicau yang membutuhkan jangkrik ini sebagai pakan utama burung mereka. Nah, ditambah lagi masih kurangnya peternak jangkrik yang bisa mencukupi kebutuhan permintaan pasar dari jangkrik tersebut. Bahkan sering terjadi kelangkaan jangkrik pada saat dibutuhkan. Nah, pada saat langkanya jangkrik, harga jangkrik pun bisa melambung tinggi sahabat ya, dari harga normalnya. Oleh sebab itulah usaha budidaya jangkrik ini bisa menjadi usaha sampingan, tentunya bisa menghasilkan untung yang lumayan besar dengan modal yang sangat kecil ya. Nah, di sini saya akan coba bahas yang pertama dulu, mana sih yang lebih menguntungkan kita beternak jangkrik yang berfokus pada penjualan jangkriknya saja, atau kita berfokus kepada penjualan telur jangkrik ya. Nah, saya akan bahas pertama di sini adalah kita untuk penjualan jangkriknya saja, berfokus pada penjualan jangkrik. Nah, di sini di daerah saya di Aceh, harga jangkrik di sini per kilo sekitaran paling murah di sini sekitaran 50 sampai dengan 100. Nah, angka 100 ini jika terjadi kelangkaan jangkrik di pasaran bisa tembus dengan harga jual jangkrik itu sampai dengan 100.000 per kilonya. Dan di saat harga paling terendah, misalnya lagi banjir jangkrik di pasaran, di sini harganya paling rendah sekitaran Rp50.000. Dan untuk panen jangkrik di sini, jika kalian membudidayakan jangkrik jenis alam, jangkrik jenis alam ini biasanya panen sekitar 35 hari, paling lamanya 35 hari ya. Kalian hitungin saja. Dan untuk modal sih saya beri gambaran sedikit saja di sini, karena untuk modal jika kalian misalnya indukan sendiri, kalian mempunyai indukan sebanyak 5 kilo, kalian bisa menghasilkan telur sebanyak 3 on ya, sekali panen itu 3 on kurang lebih 5 kilo. Karena di sini untuk beternak jangkrik ini faktor suhu dan iklim cuaca itu sangat berpengaruh sahabat ya. Dan juga perawatannya itu juga harus kita perhatikan betul-betul, karena semakin kita bagus merawat jangkrik di sini dan iklimnya mendukung, kita jaga suhunya, pasti hasil panen yang kita hasilkan itu maksimal ya. Dan ditambah lagi dengan kualitas telur yang bagus tentunya. Kalau kualitas telur kita nggak bagus, walaupun telur kita banyak, karena nanti hasil penetasannya itu kurang bagus sahabat ya. Makanya yang harus kalian perhatikan jika kalian ingin membudidayakan jangkrik yang berfokus pada penjualan jangkrik, kalian harus perhatikan yang pertama adalah kualitas dari telur jangkrik kalian, dan yang kedua adalah kualitas dari tetasan, yang ketiga yang harus kalian perhatikan adalah suhunya, dan yang keempat adalah pemberian pakan yang teratur tentunya ya. Karena di sini di usaha budidaya jangkrik kalian harus betul-betul dituntut untuk lebih ulet dan
apa namanya, kalian harus betul-betul menjaga dan merawat jangkrik kalian dengan maksimal agar mendapatkan hasil panen yang maksimal. Untuk soal harga jualnya di sini adalah sekitaran seperti saya bilang tadi, paling murah di daerah saya sekitaran 50.000 dan paling tinggi sampai dengan 100.000 per kilonya. Nah, sedikit gambaran di sini kalau untuk biasanya kalau untuk telur 1 on itu bisa menghasilkan sebanyak 8 kilo jangkrik. Nah, kalian hitungin saja berapa bisa kalian hasilkan dari jangkrik kalian. Ya, karena biasanya saya menghasilkan kalau telur 1 on itu bisa saya hasilkan, saya ada rezekinya sekitaran 8 kilo jangkrik untuk telur 1 on. Jika 2 on berarti 16 kilo ya. Nah, untuk jangkrik sekitaran 16 kilo biasanya saya menghabiskan modal untuk pakan purnya saja sebanyak 100.000 sahabat. Kenapa bisa sedikit? Karena saya banyak memberikan pakan-pakan alami seperti rumput dedaunan hijau dan juga pohon pepaya ya, yang tentunya yang mudah kita dapatkan di alam ya, di sekitaran kita. Itu untuk mengurangi beban biaya untuk pemberian pakan ya. Tapi pastikan pur ini harus rutin juga kalian berikan ya, dan pastikan pur tersebut kalian giling terlebih dahulu. Nah, itu dia keuntungan dari ternak jangkrik. Kalian bisa kira-kira sendiri berapa yang akan bisa kalian hasilkan. Kalau untuk 1 on telur biasanya menghasilkan 8 kilo seperti pengalaman saya ya. Kalau itu tergantung berapa banyak telur jangkrik yang akan kalian isi, dan kalian bisa kalkulasikan sendiri berapa keuntungan yang bisa kalian hasilkan ya. Nah, yang kedua sekarang saya akan bahas adalah yaitu peluang usaha yang berfokus kepada penjualan telur jangkriknya saja. Nah, telur jangkrik di sini memang merupakan salah satu yang banyak juga dicari di kalangan peternak jangkrik, yang berfokusnya adalah target penjualannya para peternak jangkrik tersebut. Nah, karena di sini yang menyebabkan tingginya permintaan juga terhadap telur jangkrik. Itulah seperti saya bilang tadi, kadang telur jangkrik yang kita hasilkan sendiri itu kadang kualitasnya yang kurang bagus, ataupun kualitas rasio telurnya sangat kurang, sedangkan tong kita memiliki tong yang banyak mungkin ya. Otomatis kita agar panen kita terus bersiklus, yang agar kita bisa panen setiap hari ataupun per bulannya beberapa kali, kita harus menentukan siklus itu ya, berapa kali kita akan panen dalam sebulan ya. Nah, otomatis kita membutuhkan telur jangkrik untuk penambahnya ya, untuk mengisi box-box kita yang kosong apabila indukan kita masih sedikit ya. Apalagi kita pemula, kita belum ada indukan, otomatis kita harus mencari telur jangkrik yang untuk kita jadikan indukan dan juga bisa kita jual selebihnya ya. Nah, untuk harga telur jangkrik di sini sekarang sekitaran paling tingginya 250.000 per kilonya. Dan paling rendah untuk harga telur jangkrik di sini adalah sekitaran 150, dan kemarin saya di tempat saya beli ini harganya sampai turun 120.000. Mungkin itu promo ya. Nah, mungkin lagi promo makanya dapat segitu per kilonya ya. Dan untuk indukan kira-kira berapa sih bisa menghasilkan telur jangkrik sekilo? Berapa indukan yang kita perlu? Berapa kilo indukan yang harus kita punyai untuk menghasilkan telur jangkrik sebanyak 1 kilo telur? Nah, sesuai pengalaman saya di sini saya biasanya untuk menghasilkan indukan menghasilkan telur 1 kilo kita membutuhkan indukan sebanyak 15 sampai dengan 20 kilo indukan. Itu untuk sekali panennya bisa menghasilkan telur sebanyak 1 kilo telur jangkrik ya, sekali panen. Nah, itu dia untuk indukannya. Dan untuk masa indukan itu bertelur, dia satu indukan itu biasanya masa dia jangka bertelur itu, kalau ayam kita bilang akhir, kalau jangkrik ini masa hidupnya kita bilang dia sebanyak, kalau jangkrik hasil ternakan bukan jangkrik tangkapan alam, itu biasanya dia paling kencang bertelurnya sebanyak 6 kali sampai dengan 7 kali bertelur, lalu di indukan tersebut akan mati ataupun akhir ya. Oleh sebab itulah setiap panen kalian harus menyisihkan beberapa kilo untuk mengganti indukan yang baru, agar kalian bisa menghasilkan telur jangkrik sendiri. Karena jika kalian menghasilkan telur jangkrik sendiri bisa meningkatkan keuntungan kalian, karena tidak mengurangi modal kalian. Kalian tidak harus mengurangi modal lagi untuk membeli telur jangkrik tersebut ya.
Oke, itu dia sahabat pembahasan di video saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian yang ingin mulai usaha budidaya jangkrik dan masih bingung yang menentukan untuk usaha apa yang ingin kalian fokus atau berfokus pada usaha untuk penjualan jangkrik ataupun usaha pembudidayaan telur jangkrik. Saran saya di sini adalah kalau kalian ingin memulai, kalian mempunyai banyak modal, kalian mulailah dua-duanya. Kalian berfokus pada penjualan jangkriknya juga dan juga kalian berfokus kepada penjualan telur jangkrik ini. Itu karena bisa menghasilkan keuntungan yang lebih banyak, karena telur jangkrik ini bisa kita panen setiap hari dia ya, setiap hari dia akan terus selama indukan itu masih ada ya. Untuk tata cara penetasan telur jangkrik dan cara mengawinkan indukan jangkrik, kalian bisa cek video-video saya yang sudah saya upload di channel ini ya. Oke, sekian dari saya Haris Munandar, see you next time.